Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran tematik. Nah, kali ini kita sudah masuk di subtema 2. Di tematik tema 3, di subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah hewan langka yang ada di Indonesia, serta mengenal kupu-kupu. Yuk kita mulai. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Nah, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu hewan langka yang ada di Indonesia. Hewan langka di Indonesia. Selain tumbuhan, manusia juga membutuhkan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga kelestariannya. Jika tidak, beberapa hewan tersebut akan menjadi langka dan punah. Sudah banyak jenis hewan yang menjadi langka dan punah. Contohnya adalah harimau. Mari kita mempelajari keberadaannya. Amati beberapa gambar berikut ini. Nah, itu yang pertama adalah gambar harimau. Berikutnya adalah orang yang berburu harimau. Nah, gambar berikutnya adalah harimau diambil kulitnya. Nah, itu kan kulitnya itu akan dijadikan mantel, tas, dan lain-lain. Ya, gambar berikutnya adalah harimau yang ada di kebun binatang. Nah, dari gambar tersebut tulislah beberapa pertanyaan mengenai harimau tersebut. Nah, mintalah bantuan orang tua untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, untuk melengkapi jawabannya, bacalah teks berikut ini dengan seksama. Harimau Sumatera. Di Indonesia pernah hidup 3 jenis harimau, yaitu harimau Bali, harimau Jawa, dan harimau Sumatera. Namun sekarang tinggal harimau Sumatera saja. Harimau Bali telah dinyatakan punah sejak tahun 1937 dan harimau Jawa dinyatakan punah sejak tahun 1980-an. Harimau Sumatera mempunyai warna paling gelap di antara semua jenis harimau lainnya. Pola hitamnya berukuran lebar dan jaraknya rapat, bahkan terkadang dempet. Hewan langka ini pandai berenang dan memanjat, mampu hidup dimanapun dari hutan dataran rendah sampai hutan pegunungan. Harimau Sumatera merupakan hewan soliter yang berburu di malam hari. Si raja rimba ini mengintai mangsanya dengan sabar sebelum menyerang dari belakang atau samping. Mereka memakan apapun yang dapat ditangkap, seperti babi hutan, rusa, unggas,
ikan, dan orangutan. Harimau Sumatera hanya dapat ditemukan di Pulau Sumatera, Indonesia. Keberadaan harimau Sumatera makin langka dan dikategorikan sebagai satwa yang terancam punah. Populasinya di alam liar diperkirakan tinggal 400 sampai 500 ekor. Selain itu, terdapat sedikitnya 250 ekor harimau Sumatera yang dipelihara di berbagai kebun binatang di seluruh penjuru dunia. Pengerusakan habitat adalah ancaman terbesar terhadap populasi harimau Sumatera saat ini. Pembalakan hutan tetap berlangsung bahkan di taman nasional yang seharusnya dilindungi. Selain itu, perburuan liar juga masih terus terjadi karena orang menginginkan kuku dan kulitnya yang mahal harganya. Dalam upaya penyelamatan harimau Sumatera dari kepunahan, Taman Safari Indonesia ditunjuk oleh 20 kebun binatang di dunia sebagai pusat penangkaran harimau Sumatera. Pencatat risalah atau statbook keeper dan tempat penyimpanan sperma atau Genome Rescue Bank untuk harimau Sumatera. Nah, setelah membaca teks tadi, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Mengapa harimau di Indonesia tinggal satu jenis saja? Nah, karena apa tadi? Karena harimau di Indonesia banyak yang diburu. Kemudian, apakah ciri khas harimau Sumatera kalau dibandingkan dengan jenis harimau yang lain? Nah, harimau Sumatera mempunyai warna paling gelap di antara semua jenis harimau lainnya. Pola hitamnya berukuran lebar dan jaraknya rapat bahkan terkadang dempet. Nah, hewan langka ini pandai berenang dan memanjat, mampu hidup dimanapun dari hutan dataran rendah sampai hutan pegunungan. Nah, kemudian bagaimana keadaan harimau Sumatera sekarang? Bagaimana keadaannya? Nah, keadaannya sudah hampir punah atau sebagai satwa yang terancam punah. Upaya apa sajakah yang dilakukan untuk menyelamatkan harimau Sumatera dari kepunahan? Nah, upayanya adalah Taman Safari Indonesia ditunjuk oleh 20 kebun binatang di dunia sebagai pusat penangkaran harimau Sumatera. Nah, apakah yang akan terjadi jika harimau punah? Nah, apa yo? Nah, diskusikan pertanyaan ini dengan orang tuamu, ya. Apakah saran kalian untuk menjaga keberadaan dan kelestarian harimau? Nah, silakan didiskusikan bersama orang tua kalian nanti di rumah. Selain harimau Sumatera, masih banyak hewan khas Indonesia yang langka. Salah satunya adalah burung cendrawasih. Di manakah kalian dapat melihat burung cendrawasih? Nah, mari kita mengenal lebih dalam tentang burung cendrawasih. Mengenal burung cendrawasih. Bagaimana? Coba dilihat gambar berikut ini. Nah, cantik bukan? Nah, sekarang adakah pertanyaan kalian mengenai burung cendrawasih tersebut? Nah, ya, mintalah orang tua kalian untuk menjawab pertanyaan kalian tersebut. Nah, bagaimana? Untuk melengkapi informasi kalian, simaklah teks yang Ustazah bacakan berikut ini dengan seksama. Burung cendrawasih, fauna khas Indonesia. Burung cendrawasih merupakan salah satu fauna yang berasal dari Indonesia.
burung yang sangat indah ini berasal dari tanah Papua. Karena keindahannya, burung ini kadang-kadang dijuluki burung yang berasal dari surga. Banyak yang menyangka bahwa burung ini memang berasal dari surga. Saking indah bentuknya, Masya Allah. Cendrawasih menjadi buruan banyak orang. Tidak sedikit pemburu liar yang memburu burung ini dan menjual dengan harga mahal. Pemerintah pun berusaha untuk melindungi cendrawasih agar kelangsungan hidupnya bisa berlangsung lama. Burung cendrawasih jantan dikagumi karena keindahan warna-warna bulunya. Keindahan bulu pada burung cendrawasih jantan sesungguhnya digunakan untuk menarik perhatian burung cendrawasih betina. Burung jantan akan menunjukkan keindahannya dengan berbagai tarian. Tarian yang dilakukan oleh burung jantan akan menarik burung betina agar mendekat. Burung jantan juga akan menari ke berbagai arah. Tidak heran jika setiap jenis cendrawasih memiliki tarian khusus untuk menarik lawan jenisnya. Cendrawasih memiliki habitat untuk hidup di hutan yang lebat. Biasanya, burung ini hidup di dataran rendah dan memilih tempat yang sangat aman. Di Papua, hanya di beberapa kawasan yang memiliki cendrawasih dalam jumlah banyak. Nah, sekarang ini ada cendrawasih yang dipelihara di kebun binatang sebagai koleksi dan bisa dilihat oleh pengunjung. Pemeliharaan burung ini juga harus dikerjakan dengan hati-hati agar kondisinya tidak kaget dan bisa menyesuaikan diri seperti di lingkungan aslinya. Nah, itulah tadi teman-teman burung cendrawasih fauna khas Indonesia yang berasal dari Papua. Bagaimana? Tadi indah bukan? Berikutnya kita lanjut ke materi mengenal kupu-kupu. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengenal harimau Sumatera dan burung cendrawasih. Selain kedua hewan tersebut, masih banyak hewan yang harus dilindungi. Bagaimana dengan hewan yang ada di sekitar kalian? Adakah yang menarik perhatian kalian? Nah, di sekitar kalian tentu banyak hewan yang menarik perhatian. Salah satu contoh hewan yang menarik perhatian adalah kupu-kupu. Di lingkungan sekitar kalian terdapat kupu-kupu, bukan? Ya, kalian tentu sangat tertarik pada kupu-kupu. Nah, dengarkan teks berikut ini untuk menambah pengetahuan kalian tentang kupu-kupu. Kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk jenis serangga. Kebanyakan kupu-kupu memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu merupakan salah satu dari sedikit jenis serangga yang tidak berbahaya bagi manusia. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam daur hidupnya. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat pada daun, telur matang dan menetas setelah 5-10 hari dan menjadi larva atau ulat. 2 minggu berikutnya, larva atau ulat membentuk kepompong dan menjadi pupa. Pupa bergantung pada ranting atau daun tanaman selama 2-3 minggu. Setelah itu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah.
bagi petani dan manusia pada umumnya. Kupu-kupu sangat bermanfaat untuk membantu proses penyerbukan tanaman. Di Indonesia, kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Indonesia memiliki bermacam-macam jenis kupu-kupu, lebih beragam daripada kupu-kupu di negara tetangga. Tidak sedikit orang yang menggemari keindahan kupu-kupu. Warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Itulah sebabnya perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal itu tentu sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu. Akibatnya, banyak jenis kupu-kupu terancam punah. Nah, berikut ini adalah gambar lebih jelasnya daur hidup kupu-kupu. Mulai dari telur, kemudian kupu-kupu menjadi ulat, telur menetas, kemudian menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, setelah itu menjadi kupu-kupu muda, kemudian menjadi kupu-kupu dewasa yang mempunyai sayap yang indah. Nah, berikut ini adalah contoh jenis kupu-kupu langka yang dilindungi keberadaannya karena terancam punah. Indonesia memang negara dengan keanekaragaman kupu-kupu tertinggi kedua di dunia. Dari sekitar 20.000 jenis kupu-kupu di dunia, Indonesia memiliki sekitar 2.500 jenis. Terpaut sedikit dengan Brasil yang memiliki 3.000 jenis kupu-kupu. Aneka jenis kupu-kupu tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, meskipun beberapa jenis diantaranya merupakan jenis endemik yang hanya bisa ditemukan di daerah tertentu. Sulawesi menjadi salah satu daerah dengan keanekaragaman jenis kupu-kupu terkaya di Indonesia, sehingga dikenal sebagai The Kingdom of Butterfly atau Kerajaan Kupu-kupu, khususnya di Kabupaten Maros dengan 4 lokasi kawasan konservasi yang mempunyai ratusan jenis kupu-kupu, yaitu Taman Wisata Alam Gua Patunuang, Taman Wisata Alam Bantimurung, Cagar Alam Bantimurung, dan Cagar Alam Karainta. Dari ribuan jenis kupu-kupu tersebut, ada sekitar 20 jenis yang termasuk kupu-kupu langka dan dilindungi. Di antara jenis kupu-kupu yang dilindungi adalah kupu-kupu bidadari, kupu-kupu sayap burung peri, dan kupu-kupu sayap burung surga. Penyebab utama kepunahan kupu-kupu adalah rusaknya habitat akibat penebangan hutan dan penangkapan berlebihan untuk koleksi. Kupu-kupu sangat bermanfaat bagi kehidupan. Apakah manfaat kupu-kupu? Kupu-kupu membantu penyerbukan tanaman. Hal itu tentu sangat bermanfaat untuk kelestarian tanaman. Nah, alhamdulillah materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sekarang tugas kalian adalah mencari di internet hewan langka di Indonesia yang dilindungi keberadaannya. Carilah 7 saja hewan langka di Indonesia, kemudian beserta keterangannya. Silahkan nanti ditulis di buku tulis kalian masing-masing
ya. Kemudian nanti difoto diserahkan ke ustazah. Ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat anak-anak solih solihah. Ya, semoga Allah memudahkan semuanya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.